Kalau gue di Bubut. Lu bubut, bawa tukang bubut aja ya? Di Bubut bikin 13,5. Sebenarnya sih orang pada tukang bubut, cuman gue sih sebenarnya cuman gue ampas doang. Oh, di amplas doang biar halus aja gitu ya. Gue ngampasnya cuman ngambang-ngambang aja gitu sih, puli perumahan pulinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman Lensa Hobi. Jadi di video kita kali ini kita mau bahas tentang modifikasi Aerox New 155. Apa aja sih yang udah dilakuin di motor kita gitu? Masing-masing motor kita dong. Iya, masing-masing motor kita. Karena yang menariknya di motor kita ini masing-masing beda. Ya, masing-masing memiliki aliran modifikasi yang berbeda. Iya. Ya, kalau dari motor saya tuh yang Aerox yang warna hitam kemarin itu modifikasinya lebih ke arah proper. Proper look. Jadi dipakai harian masih aman. Tim proper. Ya, kalau buat si Brody ini ngeri sedep. Dia lebih racing look gitu, teman-teman. Ya walaupun baret-baret, ya udahlah. Baret-baret aja dulu. Makanya dibikin racing look sama dia biar tetap keren katanya. Apa aja yang udah dimodifikasi? Pasti kepo tuh. Pasti kepo kan? Kepo. Iya. Saksikan terus videonya ya. Nah, jadi gimana nih, Bro Alif? Udah apa aja yang udah dimodif di motornya? Kalau modif nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Ya yang dibutuhkan sih paling. Yang dibutuhkan. Yang kita modif, terutama yang butuh-butuh dulu, inti-inti dulu, yang lebih berguna deh buat harian. Dari depan ganti ban. Ganti ban udah diganti ya? Ganti ban tuh menurut saya tuh kayak nggak wajib sih, penting juga. Penting ganti ban daripada ngesot di jalan. Malu juga, apalagi udah habis juga kan waktu itu bannya. Udah, jadi sempat daripada langsung ganti, ya udah habisin dulu, ganti depan belakang langsung. Ganti depan belakang. Pakai apa tuh bannya? Kalau ban percaya ke Pirelli, cuman beda profil. Yang di belakang dapat dari temen tuh, Pirelli Diablo Rosso. Kalau yang depan Rosso Scooter. Jadi beda profil. Beda kembang ya. Beda kembang. Emang kerasanya agak jatuh dikit sih. Itu berapaan tuh harganya? Kalau kemarin harga barunya sekitaran berapa sih pasaran sekarang? 7,5 800 ya? 800 yang belakang. Yang depannya 600 700-an deh, tergantung e-commerce deh. Iya, berarti depan belakang 1,4 1,5 ya. Sekitaran segitu. Ya. Kalau mau beli paketan juga bisa. Maksudnya yang udah satu profil ban, satu tipe ban. Oh, gitu. Atau merek-merek lain. Itu bisa. Kan harganya lumayan tinggi. Kalau yang alternatifnya ada nggak sih? Pengen. Bannya enak tuh apa? Pakai Maxxis biasanya. Maxxis ya? Iya, Maxxis apa? Maxxis Victra ya. Lumayan tuh low budget buat yang nyari ban-ban low budget tapi buat cornering enak. Sekitar 800.000. 800.000 udah sepaket tapi ya? 850, 800.000 udah sepaket tuh. Sempet ngeliat tuh, cuma harganya ya beda-beda toko. Iya sih. Memang kalau Pirelli lebih awet ya. Awet, kerasa. Kalau ban sih yang masih pasti sih mudah-mudahan. Terus apalagi yang udah dimodif? Pengereman udah ada? Pengereman belum. Cuman kampasnya yang pasti sih kalau nggak ori pakai yang aftermarket, cuman yang lebih apa ya? Lebih bagus gitu ya. Bukan kualitasnya sih. Iya, kualitasnya lebih bagus. Kayak model-model RCB juga ngeluarin kan tuh. RCB, Daytona ngeluarin. Terus ada yang orang-orang belum tahu tuh, Elik. Oh, temen tuh Elik tuh yang warna biru itu ya? Iya. Emang kadang-kadang orang kampas apaan Elik gitu kan. Cuman beberapa orang yang tahu otomotif pasti ngerasain tuh. Pasti tahu lah itu Elik ya. Elik banyak sih yang kampas. Tergantung selera, kembali lagi kepada budget gitu. Kalau saya sih ban pengereman masih standar. Standar semua. Kampas belum habis standar ya. Karena proper ya. Proper standar-standar aja gitu. Standar aja dulu. Iya. Paling cinta bawaan pabrik. Iya, paling modifan yang udah dilakuin tuh kayak visor udah diganti. Visor pakai MAR.
yang kayak dipakai Bila ID. Kalau yang pertama-tama awal-awal dia sempet jual tuh. Iya, pakai yang kayak dipakai Bila ID tuh beli visor itu 130.000 sama kayak Sekbil harganya mirip-mirip tapi dipakai Bila ID jadi kerennya gitu. Jadi lebih milih kalau dipakai influencer ya? Iya. Ya, ini kena racun lah, kena racun. Iya. Kalau gue kena racunnya gara-gara temen Sekbil nih. Sekbil. Oh, pakai Sekbil. Pakai Sekbil. Kalau pakai Sekbil tuh lebih jenong ya. Kalau visor Sekbil sama MHR nggak terlalu jauh beda jenongnya, cuman dia lebih lebar ke atas. Lebih lebar. Lebar panjang ke atas. Lebih menggoda marketplace. Ya. Nah, info nih ya buat temen-temen yang nyari part-part modif Aerox sebelum ke e-commerce. Sebelum ke e-commerce, kalau yang punya waktu lebih yang nggak buru-buru gitu bisa cari di Iya, bisa COD-COD-an. Murah-murah di Facebook ya kan. Sama temen juga. Iya. Murah tuh. Cockpit sempat pakai ini holder yang kemarin tuh. Holder apa? Holder GUP. Holder GUP P berapa tuh pakai? Temennya Halen pakai P30. Cuman nyari yang low budget P10. Lumayan P10. bagus, cuman berapaan harganya? Beli di e-commerce 120-an sepaket sama bracket yang di spion. Oh, udah tinggal pasang tuh ya. Cuman carinya kalau bisa yang agak tebelan dikit. Ada dia jual, mungkin jual terpisah beda toko. Bracketnya ya? Bracket sering patah soalnya. Oh. Yang biasa yang bawahan itu lebih tipis, beda. Punya ente patah? Patah. Untung ada handphonenya. Untung nggak ada handphone. Iya, coba bayangin kalau ada handphonenya. Lagi speeding, lumayan. Nah, saya juga pengen tuh beli kayak gitu ya. Penting banget buat pakai maps. Kalau lagi di jalan nih, kalau lagi nyari sempet juga tuh beli holder dulu apa gas spontan dulu. Gue malah beli holder dulu baru gas spontan, baru ganti tuh pakai KTC. Oh, gas spontan ganti KTC. Cuman ada yang KTC lama cuma beda logo doang sama beda aja. Logo sama harga aja. Nggak terlalu jauh beda, murahan yang lama malah logo lama. Iya. Mungkin habisin stok kali. Nggak ganti. Belum. Belum ada budgetnya. Belum ada budgetnya. Jadi yang ganti gas spontan tuh ganti kabelnya juga? Enggak. Kabel kalau menurut saya sih udah pernah nyoba pakai kabel yang bawaan dia atau kabel beli lagi tuh. Boleh kabel racing lah, kabel racing. Agak seret. Jadi pas waktu ngebuka enteng, pas mau nariknya lagi seret. Oh, pas ditutup nggak balik gitu ya? Pernah nggak balik, pernah juga seret yang seseret-seret. Oh, seret. Oh. Balik sih. Makanya lebih better pakai kabel standar. Pakai kabel standar, ngakal-ngakalin. Ganti aja jalurannya nih, pindahin. Kan dia emang jalurnya menekuk dulu ke bawah tangki. Bawah tangki, pindahin dikit, dari leheran dia pindahin dikit, coak batok kalau dibuat di Aerox-nya. Coak batok dikit. Ya? Kalau nggak bisa kejepit, malah yang ada resiko di jalan ntar. Iya. Susah. Kalau saya apa nih? Saat itu sempet pengen ganti apa dulu? Handle. Master rem tadinya. Master rem sama apa deh namanya sama gas spontan. Tapi udah sempet waktu itu ganti master rem pakai motowan. Motowan lokal kan? Motowan Malaysia. Cuman sempet ada sedikit crash lah di jalan. Patah akhirnya handle-nya. Patah. Ada yang jual juga? Handle-nya patah ya, ada yang dijual cuman belum sempet diganti lagi gitu. Jadinya sekarang standar dulu. Motowan buat budget pelajar juga pernah ada. Buat budget pelajar murah sih. Daripada ada sih pakai nonem juga. Pakai nonem. Tapi ya kalau nonem kembali ke masing-masing. Iya, agak ngeri sih. Juga. Kalau motowan kan ada merek lah. Ada merek ya. Harga 250 ribuan tapi lumayan. Part racing lumayan kece gitu. Tabung udah pisah. Terus tadi itu udah sempet pengen ganti master rem lagi kan. Oh, master rem ganti pengen diganti lagi. Cuman nggak jadi karena butuh shock breaker belakang. Oh, ganti shock breaker belakang dulu. Ada shock breaker belakang. Keras keras ya. Kira ganti deh pakai KTC. KTC yang tipe apa? Yang ada tabungnya. Yang non tabung. Yang tabung. Yang non tabung ya. Non tabung tapi dia udah ada setelan preloadnya sama ada setelan ribbon. Oh iya. Jadi udah masuknya udah shock racing sebenarnya. Shock racing ya. Cuman kalau yang tabungnya ada setelan kompresi. Kalau ini nggak ada. Kompresi oilnya itu. Iya, kompresi oilnya. Itu
saya ganti sekitar harganya Baru? 500 baru. 575 kalau nggak salah ya, belum ongkir. Cuman memang kalau untuk yang nyari buat looks ya, itu nggak ada tabungnya gitu. Oh, jadi kalau orang mau nyari selera yang bertabung. Iya, selera yang bertabung buat tampilan Tapi keren agak gitu. padat sih tampilannya. Iya, kalau tabung. nggak ada tabungnya. Kalau untuk substitusinya sih pengen yang tabung keren harga segituan ada di DBS. DBS. Tapi jamin nih sih, ya bisa aja sih. Ya lumayan sih kalau DBS ori ya. Cari Harga yang segitu ori. ya? Lumayan. Nah, harga segitu. DBS atau kalau yang ada budget lebih dikit bisa cari Scarlett. Sekitaran berapa Scarlett? Scarlett itu Naik kalau nggak salah harganya tuh. naik sih sekarang lumayan. Tadinya itu sekitar 750 ribuan, tapi sekarang belum tahu pasti update berapa naiknya. Cuman lihat di e-commerce sempat 9. kosong mau naik harga katanya. Sektor knalpot udah ganti bro. Oh iya jelas racing. Jelas ganti racing. Katanya racing lu harus ganti racing. Harus ganti Cuman racing. deg-deg ser juga kadang-kadang kalau berangkat kerja siang, balikin dulu standar mau nggak mau, ngeliat hari juga, sikon juga, mantau di grup juga tuh. Kalau lagi aman nggak nih? baru pakai racing. Udah gas aja dah. Knalpot racingnya pakai apa? Pakai punya ABRT. Sebenarnya dia spesialis 2 tak tuh ABRT. ABRT ya. Iya. Tangerang ya. Tangerang, drag race, mau harian, dia bisa custom ABRT. Itu full system apa Gua bisa pakai selinsernya doang. WRC dapat dari temen. Oh leherannya WRC. WRC maksudnya. Kalau saya nih? kan knalpot masih standar. Nah, apa? Tadinya sempet pakai racing. Pakai racing. Cuman diomelin Pak RW. Oh, Pak RW ngambek ya. Iya, jadi ganti dulu deh yang Kenapa standar. nggak model-model kondoman aja? Banyak tuh yang apa sih buatan ZRC ya? ZRC, iya. Punya ini juga Obo bukan Obo, keren katanya. Itu sempet Viral pengen nyari-nyari, cuman masih nabung-nabung lah. Harganya tuh yang ZRC itu dia bukan kondoman ya, bobokan kopi CMS bukan. ya. Kopi CMS itu sekitar 375.000. Enak suaranya, cuman belum sempet beli. Dulu sempet pakai knalpot racing. Sempet pakai knalpot racing kayak model NT gitu. Nah, terus cover radiatornya tuh meleleh. Mungkin leherannya nggak pas Iya, aja. meleleh. Akhirnya Ogut ganti. Gitu. Ogut ganti pakai aftermarket. Ya, di Ganti. situ udah ganti. Udah dong, Udah. pasti. Kevlar. Pakai Kevlar. Yoi. Biar dibilang hedon, anak-anak sekarang punya Kevlar karbon. Karbon Kevlar nggak hedon katanya. Harus ada Kevlar satu-satu dikit. di. Yoi. Kalau bisa di Kevlar tuh gas Kevlar aja. Berapa tuh? Kalau gue beli Kevlar kemarin di e-commerce nggak beli ini sih, nggak beli langsung. Ada yang jeleknya, Bray. Oh, ada yang jeleknya kayak ada minusnya gitu ya. Ada yang masih bolong-bolong, apalagi tuh punya gue yang forged tuh. Punya yang forged. Jadi nggak padat ya. Ada yang twill, ada yang hexagon, sama apa ada lagi satu lagi? Nggak ada ya? Oh, yang masih ada ini yang custom warna. Oh iya. Iya, kayak Itu gitu. Venom. Tapi cover lu itu lokal. Lokal juga. pakai yang model besi, model Iya. stainless. Cover lokal semua kali ya? Nggak ada yang Model luar. stainless. Kebanyakan sih di e-commerce lokal ya. Lokal ya. Gue pakai yang stainless tuh sekitar 70.000 harganya. 70.000, murah. Tapi besi kuat dan dia tuh kan nggak cembung rata gitu jadinya. Oh iya, kalau gue model scope, Iya. jadi Rata, jadi kalau mau pakai knalpot apa aja aman, nggak Aman. ngalangin. model scope tuh kemarin angkat 175. 175 tapi karbon ya. Karbon. Motor kan dipakai harian kan? Motor pakai Dipakai buat harian, kerja kan. Kalau di sektor lampu ada yang ganti nggak? Lampu pasang alis. Cuman gue pengen banget upgrade tuh PCB seset lampunya dia. Biar lebih terang gitu. Ada yang pernah jual tuh di e-commerce juga, buatan mana sih tuh? Yang terang juga. Model-modelan anak Vario banyak tuh yang Cap ganti. kumis. Cap kumis. itu di atas 1 juta harganya kalau nggak salah. Tapi terang. Tapi terang lumayan. Udah ngeliat belum teman-teman lu atau Belum pernah lihat aslinya sih, cuman dari beberapa orang yang pernah pasang di grup-grup Facebook bilang katanya terang. terang? Iya. Kalau lu ganti kemarin? Udah Kalau Ogut nggak ganti alis, cuma pasang devil aja.
Oh, pasang devil. Jadi kan alisnya si Aerox New itu kan bawaannya udah ada putih tuh. Iya, Jarelnya udah ada putih kan. Jarel putih. Dipasang devil merah. Pasang sendiri ya. Ya, asap sendiri. Jadi berarti nyatanya merah, devilnya putih, DRL-nya. DRL-nya jadi merah putih Merah Indonesia. putih Indonesia the best. Terus kalau CVT buat harian, lo ada yang ganti-ganti kan nih? Kalau CVT Racikan-racikannya nih, kali mau di... Aduh, racikan dapur dibuka nih. Ya seenggaknya biar nggak Kalau terlalu CVT lemot deh. Iya. Standaran aja sih CVT roller pakai beli yang Ninja Ball tuh, Oh, sama BRT. kayak gue. BRT Ninja Ball harganya emang lumayan mahal 150.000 Tapi itu ya, tapi bisa dirubah-rubah gramasinya. Dari lu range menyeting ya? Iya, dari range 9 gram sampai 13-14 gram kalau nggak salah. 13-14 iya segituan nih. Segituan antara itu. Lupa sih bisa sampai Terakhir mentoknya gue tuh nyeting, berapa. Iya, gue setting tuh gue pakai kalau racikan gue nih, gue pakai buat harian Bogor Jakarta Selatan tuh ya minimalnya ke Kebut pas berangkat kerja pagi sekitaran jam 6 dari rumah sampai tempat kerja jam 7 gue pakai racikan 10 gram. 10 gram. 10 gram. Tapi Kalau pulih custom. Pulih custom. Iya. Terus kalau Pulih custom di derajat-derajatnya? gue pakai sendiri. Oh, pakai sendiri. Rahasia pabrik. Sebenarnya gue nggak bawa ke tukang bubut. Oh, nggak bawa tukang bubut. Gue dari sendiri. Oh, ada iya. deh. Kalau gue di bubut. Lu bubut, bawa tukang bubut iya. aja ya. Di bubut bikin 13,5. Sebenarnya sih orang pada tukang bubut, cuman gue sih sebenarnya cuman gue ampas doang. Oh, di amplas doang biar halus aja doang. gitu ya. Gue ngampasnya cuma ngambang-ngambang aja gitu sih, puli puli perumahan pulinya buat roller sama si kipasnya. Gue ampas biasa aja. Jadi ibaratnya dia tuh bukan malah biar licin, biar gigit ke fanbel sih jatuhnya daripada ada tuh yang dibolong-bolongin ya kan. Nggak tahu sih itu biar gigit ke fanbel tapi malah ngelukain fanbel jadinya. Kalau teori gue sih masuk kayak gitu, iya sama sih. teori gue juga gitu. Teori logika aja. Nah, terus gue sempat pakai fanbel standar udah habis, sampai di indikator si Aeroxnya tuh di speedonya, fanbel udah ngedip, ya udah gue ganti pakai gates. Oh, pakai gates. Iya. Pakai gates Powerlink. Ya, Powerlink. Gue beli di temen gue, dia codein 60.000 waktu itu. Second. Wis. Tuh. Tapi masih new, dia ganti motor Vario sekarang. Buat temen-temen tuh yang nyari Ya barang-barang nyari murah, second cari aja, di marketplace. Akhirnya jadi temen. Iya. Bener. Kalau gue sih fanbel masih standar karena belum. motor baru pemakaian tuh ya jarang dipakai lah. Iya benar. Terus yang diganti tuh akhirnya ini mangkok belakang. Mangkok ganda. Mangkok ganda diganti pakai yang bolong. Ganti yang udah customan yang atau? Udah customan. Oh, jadi lu nggak beli yang aftermarket racing gitu kayak Enggak. Beli yang baru. Yang ada yang jual tuh di Tokopedia tuh dia mangkok ori, udah dibolongin sama di kartel. Oh iya, di kartel. Jadi bahannya iya, ori, bener. tetap bahannya ori. Kartel lebih gigit ya tuh ya. Lebih Tapi kalau gigit. kampas standar ngaruh nggak sih anjir? Kalau kampas standar ya masih enak-enak aja sih. Enggak, gue masih mikirnya tuh kalau kampas standar katanya lu bisa bikin cepat habis si kampasnya daripada si mangkoknya. Iya, gitu. kalau kampas standar. Cuman berhubung belum habis jadi belum diganti. Oh gitu ya. Kalau daripada lu nanti pengen ganti yang racing sih kalau udah habis aja. Ngemat duit juga ngekip. Tadi sempet ngeliat di motornya ada mat flapnya udah diganti. Mat flapnya gue ganti pakai punya itu kan, Hayaidesu. Itu tuh mat flap 1000 mat semua pakai karena berguna. Iya, berguna banget ya biar lumpur nggak masuk ke mesin. Soalnya bawaannya tuh agak melengkung, udah gitu kurang elastis juga. Jadi kalau misalkan lo ada banjir gitu, air banyak, dia malah keras jadi kayak yang samping-sampingnya. Kalau yang biasa lentur, yang gantian ini Hayaidesu. Terus murah sih. Apa deh namanya? Apalagi yang udah diganti? Gua racikan, buat ECU udah gue ganti pakai Yuken 15. Niatnya gue pengen naik kan pakai racing pakai TB dangak biar langsung down drop. Iya, bolongin ituan. Cuman gue mikir buat daily use gue butuh bagasi juga nih. Lagi milih Aerox ya kan sendiri. Dan cepet kotor ya TB-nya. Ya, lu harus sering rajin ganti oli juga. Kalau buat yang dipakai kerja harian emang repot sih. Iya, ganti filter juga. Ganti filter kan nggak pakai filter. Ganti oli sih itu. Ganti oli harus sering karena debu masuk terus. Gue yakin pasti debu ada aja. Iya benar. Gitu. Nah itu tuh. Jadi gue pakai racing turbo.
Juke 5 Plus gue ngangkat 1,6 baru ya. Iya, Di buat BRT, Aerox New. BRT-nya langsung. BRT langsung ke Mas Arif. Gue kenal di sana punya mekanik. Gue tuh gue pegang motor gue dia. Terus kalau ke injektor gue ganti. Injektor diganti. Ya ganti. Pokoknya gue ganti, bawaannya agak kurang. Walaupun belum gue porting motor. Oh, tapi udah ganti injektor. Iya. Biar nggak tahu. Hebat. Mintanya begitu. Mintanya begitu. Iya. Kalau lu nggak rencana porting jadinya, motor lu gimana nih? Motor masih standar-standar aja sih. Udah aman. Proper. Biar dipakai mau kemana aja gas. Gue pengen ganti spion X1 tuh. Habis sih. Habis lagi. Oh iya. Ada waktunya. Udah 20 menit. Lanjut ya, bentar ya. Iya. Iya.